Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan juga baik. Amin. Oke, langsung saja di segmen video kali ini saya akan review APK Geekem dari Parrot 043 AK Anton Serkop. Yang dimana di beberapa hari yang lalu saya sudah review versi 5 ya, yang menggunakan base on 82300 sama. Dan kali ini saya reviewnya versi 6 menggunakan handphone yang berbeda, bukan Redmi Note 9 Pro tapi menggunakan handphone Realme XT. Dan untuk game ini bisa kalian coba ya di banyak handphone Android, terutama yang berchipsetkan Snapdragon berandroidkan 10 yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2API. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apakah performa Geekem terbaru dari Parrot ini? Langsung kita masuk ke videonya. Check it out. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin mencoba Geekem Parrot yang terbaru sini versi 6, link downloadnya seperti biasa kalian bisa cek di kolom deskripsi. Isinya itu 75 MB. Setelah di-download, untuk cara installnya itu sama seperti kalian menginstal aplikasi Android pada umumnya ya. Klik aja bahan APK, dilanjutkan dengan menginstal. Yang penting handphone kalian itu minimal berandroidkan 10. Kalau Android 9 tidak bisa menginstal APK Geekem Parrot versi 6. Oke, untuk Geekemnya ini dia. Saya sudah install pada handphone Realme XT sebelumnya. Tampilannya dari versi 5 kemarin ini sama, tidak ada perubahan. Ini shortcut button pengalihan high dynamic range ke low dynamic range. Sesuaikan aja objek yang kalian ingin ambil ya, kondisi pencahayaannya. Oke, seperti ini cara menggunakannya. Soalnya untuk touchscreen-nya yang termasuk unik ya di Geekem Parrot, beda dengan Geekem Pixel 5 seperti PSG dan yang lainnya. Dia diketuk aja di fiturnya 2 kali seperti ini akan beralih ke lensa ultra wide angle. Apabila ingin kembali lensa utama, ketuk kembali fiturnya sebanyak 2 kali seperti itu. Tapi perlu diingat, ini harus diatur dulu agar ultra wide angle-nya bisa berfungsi di bagian fitur. Oke, menu-modenya lengkap sama seperti yang kemarin. Nah, sebelum saya perlihatkan untuk tester Geekem ini di Realme XT, saya bagiin dulu ya untuk settingannya, ada penjelasan sedikit bagi pengguna handphone Realme XT karena beda ya dengan pengguna Redmi Note 9 Pro. Oke, di settingannya kalian bisa samakan apabila kalian ingin menggunakan settingan dari saya. Di setelan seperti di lanjutan ini saya aktifkan untuk kontrol HDR Flash, kontrol RAW Flash CBG itu bisa diaktifkan, dioptimalkan. Selanjutnya untuk di bagian paling bawah bantuan dan masukan, di sini ada pengaturan modifikasi. Kalian bisa masuk. Untuk pelacakan fokus bisa diaktifkan, dan ini dia dukungan lensa tambahan ultra wide angle bisa diaktifkan. Dan di sini dijelaskan juga ya untuk cara masuknya, gunakan gerak tab ganda dalam viewfinder untuk mengganti ke lensa tambahan seperti yang saya jelaskan tadi ya teman. Oke, nah untuk di bagian pengaturan astrofotografi ini timernya saya pilih 4 detik, jadi tidak terlalu lama ya kalian menunggu untuk pengambilan mode astrofotografi. Selanjutnya untuk di perpustakaan pengaturannya seperti ini, kalian hidupkan dulu. Kalau sudah dihidupkan, untuk petajam gambar di Realme XT saya menaikkannya ke 125, tingkat saturasi atau tingkat kejenuhan warna itu 1375, enhance ini 150. Selanjutnya ISO ini default 10.000. Reduksi kecerahan kebisingan ini paling mentok, paling bawah ya, karena sebelumnya saya sudah tester di Realme XT itu untuk hasil mode penualapnya di background yang agak hitam banyak terdapat noise ya, jadi di sini saya naikkan untuk kebisingan kecerahan. Lalu untuk draw warna atau chromadiness di sini saya naikkan 1125. Kemudian yang di bawah ini default ya, tidak saya rubah. Oke, itu dia untuk di pengaturan pustaka atau literature. Selanjutnya untuk di bagian kesimbang putih default. Nah, untuk di bagian super resume, apabila kalian pengambilan mode foto malam itu hasil gambarnya saat ini processing di Geekem AFC, kalian tidak usah aktifkan. Tapi apabila tidak terjadi AFC, kalian bisa aktifkan ya.
Ini juga akan membantu agar hasil gambarnya lebih detail untuk sementara. Oke, itu dia untuk pengaturannya. Tidak ada lagi, setelah diatur kalian bisa keluar, tutup, lalu masuk lagi agar settingannya bisa berjalan dengan maksimal ya teman. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan untuk performa di setiap mode-modenya di RIM XT King Parrot ya. Yang pertama, kamera utama itu tidak terjadi masalah, oke-oke aja, bisa dijalankan. Dan mode portrait sudah mendukung untuk auto night shake. Oke, intinya kalau dia minim cahaya dalam keadaan gelap, untuk auto night shake akan aktif ya teman. Ini mode foto malam, astrofotografi bisa dijalankan dengan baik di handphone RIM XT. Tapi tips saja untuk pengambilan mode astrofotografi ya teman, usahakan untuk pengambilan gambar itu sangat minim cahaya atau ada sedikit cahaya. Kalau banyak cahaya nanti terlihatan over ya untuk hasil gambarnya nanti. Atau apabila kalian ingin mengambil gambar astrofotografi itu banyak terdapat cahaya ya, cukup banyak cahaya, kalian turunkan untuk mouse-nya ya di bagian pustaka ini. Turunkan aja untuk ISO-nya, maksudnya teman, ISO-nya turunkan ke 6000, 5000 agar cahayanya tidak over. Tapi apabila tahu cara penggunaannya banyak cahaya, itu cukup menggunakan mode foto malam biasa. Dan untuk di handphone Redmi Note 9 Pro di angka 10.000 ISO itu tidak masalah, tidak over saat banyak cahaya. Objek malam hari kalian bisa ambil, hasilnya juga bagus. Jadi setiap handphone itu beda cara pengambilan mode astrofotografi ya teman, perlu diketahui. Next, sekarang untuk mode video lancar. Dan untuk info saja, sebelumnya untuk di handphone Redmi Note 9 Pro versi 6 ini saya sudah tester, hasil videonya itu tidak stabil atau bug ya, jadi hijau, tidak normal, baik itu gerak lambat juga terjadi masalah. Nah, untuk di RIM XT ini gerak lambatnya nge-lag pinternya, jadi hasilnya kurang stabil. Kalau untuk timelapse ini lancar-lancar aja, tidak ada masalah. Yang lainnya ini panorama oke. Selanjutnya Photospheres bekerja dengan baik. Oke, yang terakhir ya, sekarang itu Google Lens, ini juga bisa. Oke, jadi kesimpulannya teman, untuk bikin ini menurut saya cukup stabil digunakan pada handphone RIM XT. Dan untuk hasilnya tentunya lebih baik dari kamera bawaan RIM XT ya, apalagi di mode foto malam dan astrofotografi. Oke, sekarang kita akan lihat sama-sama ya hasil lebih jelasnya saat di game ini menggunakan settingan yang saya bagikan tadi ya. Check it out. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Dan misalnya ada salah kata dan kurang penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.